Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen edisi Kamis 14 Januari 2021 bersama saya, Ayu Rahmawati. Seperti biasanya, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pastinya kita terus mengingatkan tanpa henti-hentinya untuk pemirsa tetap menjaga protokol kesehatan karena saat ini sedang berlaku PSBB yang kembali diperketat di area Jakarta dan juga sekitarnya. Nanti pemirsa di akhir segmen kita akan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai dibalik pemecatan Ketua KPU Arief Budiman. Tetapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu kepadaan dari headline berikut ini. Headline media online yang pertama pemirsa datang dari laman CNN Indonesia. Ini membahas mengenai tambahan rekor positif COVID berjumlah 11.278, kematian tertinggi 306 rekor tambahan COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 11.278 kasus pada Rabu 13 Januari. Dan dengan demikian jumlah akumulatif konfirmasi paparan COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020 menjadi 858.43 kasus. Dari jumlah akumulatif itu sebanyak 703.464 dinyatakan sembuh atau bertambah 7.657 dan 24.951 dinyatakan meninggal atau bertambah 306 jiwa. Sebagai catatan, tambahan harian untuk kasus positif dan kematian ini merupakan rekor baru dan untuk itu kita juga terus mengingatkan kepada Anda meskipun sudah ditemukan atau juga sudah mulai didistribusikan vaksin dari Sinovac itu sendiri, kita berharap pemirsa tetap menjaga protokol kesehatan dan juga mematuhi 3M. Pemirsa, beralih kepada berita yang kedua datang dari laman detik.com. Komisi 2 DPR RI akan minta penjelasan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pemecatan Ketua KPU. Seperti yang diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP telah memecat Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum karena mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting dalam proses penggugatan surat keputusan Presiden di PT UN Jakarta. Komisi 2 DPR akan meminta klarifikasi kepada DKPP dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa akan meminta penjelasan kepada DKPP terkait pelanggaran kode etik yang dituduhkan ke Arief Budiman tersebut. Dalam waktu dekat, Komisi 2 DPR akan menggelar rapat dengan DKPP agar DKPP dapat menjelaskan detail soal pemecatan Arief. Diketahui pemecatan Arief itu terkait dengan pendampingannya terhadap Komisioner KPU Evi Novida Ginting yang menggugat surat keputusan Presiden. Selain itu, Arief dinyatakan bersalah karena tetap menjadikan Evi Novida Komisioner KPU. Ya, ini pemirsa akan kita bahas secara lebih lengkapnya di akhir segmen nanti. Namun sebelumnya kita beralih kepada berita yang ketiga terlebih dahulu datang dari Republika. Komisi 9 DPR RI soroti soal data target penerimaan vaksin Kemenkes. Komisi 9 DPR RI menyoroti soal data 181,5 juta penerima vaksin dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Perdebatan diawali dari pertanyaan anggota Komisi 9 Saleh Partaunan Daulay dan ia menanyakan dan juga mengatakan persoalan yang menyangkut data kependudukan tidak mudah. Sebab menurutnya Kementerian Kesehatan kerap dihadapkan persoalan yang berkaitan dengan data kependudukan. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Rutuwene, juga menyoroti hal yang sama. Dirinya mempertanyakan masyarakat yang tidak memiliki telepon genggam
atau handphone untuk mendaftar. Ya ini kembali lagi masalah kesehatan, ada beberapa halangan yang kita hadapi dari masalah teknis dan juga pendataan. Kita berharap semoga nanti seluruh rakyat Indonesia secara merata dapat menerima vaksin dan juga menekan angka pertumbuhan dari COVID-19 di Indonesia. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan membahas tajuk hari ini mengenai dibalik pemecatan Ketua KPU Arief Budiman setelah jeda berikut. Terkait peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, anggota Komisi 5 DPR RI akan terus memantau proses evakuasi dan pencarian korban, serta menunggu hasil investigasi dari peristiwa tersebut. Ditemui di Jakarta, Mulyadi mengapresiasi Basarnas dan seluruh pihak terkait yang dengan cepat bergerak ke lapangan untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban dan benda-benda lain pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tim evakuasi diimbau tetap memperhatikan keselamatan selama proses evakuasi. Untuk di awal tentu kita tetap harus mempercayakan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini mereka lah yang diberikan mandat untuk mengatasi situasi seperti ini, karena mereka dibekali dengan segala macam instrumen yang sesuai dengan kompetensi dan tugas. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan pengawasan lebih ketat terhadap semua maskapai penerbangan untuk menjamin aspek keselamatan penerbangan agar mencegah atau meminimalisasi peristiwa jatuhnya pesawat. Semua potensi yang menimbulkan musibah ini harus diinventarisir, diidentifikasi, kemudian untuk mencapai satu titik kesimpulan kan saya kira perlu informasi yang lengkap dan dari banyak pihak. Biarkan nanti pihak-pihak yang berwenang terutama KNKT bekerja. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 terjadi pada Sabtu 9 Januari lalu. Pesawat hilang kontak setelah 4 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio Pontianak. Andri TVR Parlemen melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi peringatan keras dan memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. DKPP menilai Arief melanggar kode etik lantaran menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara saat Evi diberhentikan oleh DKPP. Anggota DKPP Didik Supriyatno mengatakan menerima aduan terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh Arief Budiman. Arief dilaporkan lantaran menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada tanggal 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta. Dalam persidangan, Arief menyatakan kehadirannya di PT UN Jakarta pada jam menjelang makan siang tidak dimaksudkan untuk menemani Evi mendaftarkan gugatan. Gugatan itu telah didaftarkan Evi dan kuasa hukumnya secara elektronik. DKPP menyatakan sangat memahami ikatan emosional yang kuat antara Arief dan Evi yang terbangun dari kesamaan profesi dan merintis karir dari bawah sebagai penyelenggara pemilu hingga sama-sama menjadi anggota KPU periode 2017-2022. Namun ikatan emosional tidak sepatutnya menutup atau mematikan sense of ethics dalam melakoni aktivitas individu yang bersifat pribadi, karena di dalam diri Arief Budiman melekat jabatan Ketua KPU yang tidak memiliki ikatan emosional dengan siapapun kecuali ketentuan hukum dan etika jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Menurut DKPP, Arief seharusnya memposisikan diri dalam tempat dan waktu yang tepat di ruang publik sehingga tidak terjebak dalam tindakan dan perbuatan yang bersifat personal dan juga emosional. Ya, ini terkait dengan pemecatan Ketua KPU Arief Budiman yang mendampingi mantan komisioner KPU sebelumnya, dan kita berharap semoga nantinya akan ada jalan dan juga penjelasan kepada DPR RI dan juga transparansi kepada masyarakat. Nanti pemirsa, kita masih akan membahas mengenai tajuk hari ini dan kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi langkah cepat seluruh tim SAR dalam mencari dan mengevakuasi korban maupun serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak. Ditemui di Jakarta, Hamka Baco mengapresiasi koordinasi yang dibangun Basarnas dengan pihak lain untuk ikut membantu proses pencarian dan evakuasi korban maupun badan pesawat.
Di sisi lain, Hamka mengaku menyayangkan tidak adanya sinyal darurat yang dipancarkan dari pesawat SJ182 karena sinyal tersebut bisa mempermudah deteksi dini oleh Basarnas. Karena begitu serentaknya dengan cepat menanggapi kejadian ini, sehingga serentak dapat dikoordinasikan dengan baik melalui Basarnas. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Baco meminta tidak ada spekulasi terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semua pihak diminta menunggu penyelidikan dan hasil resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi setelah kotak hitam atau black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan. Analisa oleh KNKT dan sudah mengambil kesimpulan, dari situ akan kita mencoba menelusuri apa yang harus kita lakukan ke depan. Pandangan masyarakat ini harus kita luruskan dengan baik. Bagaimana alasan-alasan pembenar. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh pada Sabtu 9 Januari lalu di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Mario dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Tindakan personal emosional dengan hadir di PT UN itu dinilai berimplikasi menyeret KPU pada kesan pembangkangan dan tidak menghormati putusan DKPP dalam memberhentikan Evi Novida yang bersifat final dan mengikat. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memecat Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU. DPR akan mempelajari terlebih dahulu dan mendengar penjelasan DKPP terkait duduk permasalahannya dengan transparan. Aziz Syamsuddin mengingatkan jangan sampai beban kerja KPU dapat terganggu dan terhambat akibat putusan pemecatan Arief Budiman tersebut. Terlebih KPU baru saja melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dan perlu melakukan evaluasi. Aziz meminta kepada para penyelenggara pemilu untuk dapat menjadikan sebuah pembelajaran dan evaluasi dari permasalahan tersebut sehingga dapat menciptakan pelaksanaan pesta demokrasi yang semakin baik dan meningkatkan kualitas demokrasi. Terkait dengan persoalan ini dan agar hubungan DKPP dan KPU berjalan harmonis ke depannya, Komisi 2 berencana akan memanggil KPU dan DKPP untuk menjelaskan kejadian tersebut. Ya, kita tunggu bagaimana penjelasan dari DKPP dan juga KPU terkait pemecatan dari Ketua KPU Arief Budiman, dan kita berharap semoga nanti masyarakat mendapatkan transparansi sehingga tidak ada spekulasi yang menyebar dan menjadi bola liar nantinya. Pemirsa, selain ini kita akan berakhir sudah perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.